Puji Tuhan, Shalom, jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus dan seluruh pemirsa spiritual misi dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya, semuanya ada di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah senantiasa menyertai saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat firman Tuhan sore hari ini dari 1 Yohanes 4. Ayat 20 dan 21 berkata demikian. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kasih itu, wah panjang lebar, gak pernah habis-habisnya. Tapi sepanjang kasih itu hanya menjadi pembicaraan, perkataan, saudara hanya menjadi buah bibir kita, maka sesungguhnya kasih itu tidak ada maknanya, tidak ada gunanya. Karena firman Tuhan berkata, saudara, kasih itu mesti harus disertai dengan tindakan. Tidak hanya cukup perkataan. Saudara, tidak hanya cukup dikemas dengan kalimat-kalimat yang begitu manis, begitu indah, begitu merdu dan sedap didengar. Tetapi kasih harus dinyatakan dalam tindakan. Kasih harus dinyatakan dalam perbuatan. Nah, saudara, firman Tuhan berkata begini. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ini yang pertama dulu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa menyanyikan tentang kasih kepada Tuhan begitu hebat, begitu indah, begitu luar biasa. Kita bisa memuji-muji dan memuja-muja Allah begitu indah dan begitu merdunya pada saat kita beribadah, pada saat kita bersekutu, pada saat kita sendiri, saudara, luar biasa. Tetapi itu semua tidak ada gunanya, semua itu tidak ada artinya kalau di dalam setiap hati kita masih tersimpan kebencian, sakit hati, kepahitan kepada sesama kita, terlebih kepada Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes mengatakan, kalau dia berkata aku mengasihi Allah, ada pujian yang lama dan terkenal dulu, yang mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seseorang tidak akan bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kalau di dalam dirinya masih ada kebencian. Seseorang tidak bisa akan mengasihi Allah kalau di dalam diri seseorang itu ada kepahitan. Seseorang tidak akan bisa mengasihi Allah dengan segenap hatinya kalau di dalam dirinya ada kekecewaan yang begitu kuat, begitu dalam kepada seseorang. Saudara, Yohanes mengatakan, kalau dia mengatakan aku mengasihi Allah tetapi dirinya adalah membenci sesamanya, dia adalah pendusta. Yang kedua, saudara, dikatakan begini. Karena barang siapa mengasihi, tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bagian yang kedua mengatakan begini. Kasih itu harus dinyatakan kepada sesama kita yang dilihatnya. Saudara, kalau sesamamu saja yang dilihatnya, dan kita tahu saudara, hukum yang kedua mengatakan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kalau yang kelihatan saudaramu saja tidak bisa engkau kasihi, bagaimana engkau akan bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan oleh mata kita? Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mengasihi Allah yang tidak kelihatan mesti diwujudkan dengan mengasihi kepada sesamanya yang kelihatan. Saudara, salah satunya adalah dengan memaafkan orang yang berbuat salah, yang membuat engkau sakit hati, yang membuat engkau tumbuh kebencian dalam dirimu. Maka engkau akan bisa dipulihkan, engkau bisa disembuhkan dengan melepaskan maaf, pengampunan kepada orang itu. Saudara mungkin berkata, Pak, susah, sukar, sulit. Saudara, dengar baik-baik.
Kalau engkau merasa sukar dan susah dan sulit, mintalah kepada Tuhan. Supaya kasih Allah itu diperbesar dalam dirimu. Sehingga dengan demikian engkau akan bisa memaafkan orang yang pernah melukai engkau, orang yang pernah berbuat jahat kepadamu, orang yang pernah dengan kata-kata begitu kasar menusuk hatimu, saudara, yang membuat perasaanmu hancur, jiwamu juga pernah hancur karena perbuatan perkataan orang itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus mengasihi mereka? Dasarnya hanya satu, karena Allah terlebih dulu sudah mengasihi kita. Siapa saudara dan saya di mata Allah? Dan Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya perintahnya adalah kasihilah sesamamu. Saudara, karena kita sudah dikasih oleh Tuhan lebih dulu. Di dalam ayat yang ke-21 tadi berkata, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi sesamanya. Saudara mungkin berkata, Pak, saya tidak membenci orang, saya tidak ada sakit hati dengan seseorang. Tapi saudara lihat, ada saudaramu yang lain di sekitarmu yang membutuhkan. Dia membutuhkan uluran tangan. Saat ini sedang terpuruk untuk mengulurkan tangan dan mengangkat dia kembali. Lihat saudaramu di sekitarmu. Saat ini mereka sedang berduka cita, sedang susah, sedang sedih. Hampiri dan hibur dia supaya dia kembali kuat dan penuh dengan sukacita. Hari-hari ini sudah lihat ada banyak orang yang kekurangan makan. Karena ada banyak PHK di mana-mana. Efek dari pandemi corona, saudara, menghantam ekonomi sedemikian hebat, luar biasa. Orang susah tidak punya pekerjaan. Orang susah untuk usaha. Orang susah untuk berjualan. Orang susah untuk bekerja. Engkau punya nasi, mungkin lebih dari satu piring. Yang lebih itu engkau bisa bagikan kepada orang yang mampu. Engkau punya 2 gelas air minum. Engkau bisa bagikan 1 gelas air minum buat saudaramu yang kehausan saat. Kasihlah saudara, kasihlah sesama. Itu bukti konkret bahwa engkau mengasihi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah berkati. Setiap orang yang mendengar diberkati, dilawati. Setiap orang yang mendengar dikasih Tuhan. Setiap orang yang mendengar dikuatkan dan diteguhkan iman percayanya. Kasihnya ditambah-tambahkan kembali, dipulihkan kembali. Yang suam dikembalikan. Hatinya begitu hangat kembali di hadapan Tuhan. Yang selama ini masa bodoh dikembalikan lagi untuk peduli dengan sesamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang singkat ini. Kumohon ya Roh Kudus, lawati setiap kami yang melihat dan mendengar acara ini dengan berkat Allah yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kami kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Doa dan harapan saya terus menyertai saudara di dalam kasih perlindungan Allah yang setia. Amin.